Asik. Polres Pandeglang dalam menghadapi operasi ketupat pengamanan Hari Raya Idul Fitri menjelang, kemudian juga pascanya, yaitu kami sudah melaksanakan kegiatan rapat lintas sektoral ya, dari unsur pemerintah daerah, baik TNI, kemudian juga dari Pramuka. Kemudian untuk hasil daripada pelaksanaan, kita sama-sama menyatukan visi bahwa tanggung jawab ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kesuksesan adalah kesuksesan bersama. Jadi kita tidak bisa bergerak sendiri. Nah, kemudian untuk dari kesiapan Polres sendiri, yaitu kita menyiapkan kurang lebih 314 personil yang kita bagi menjadi 6 satgas. Satgas yang pertama Satgas Preemptif. Satgas Preemptif ini tugasnya adalah mendeteksi ada kerawanan di mana, nah, seperti kriminalitas atau mungkin rawan macet atau rawan-rawan yang lainnya yang akan berdampak. Ini kemudian Satgas 2 yaitu preventif dari Samapta. Nah, Samapta ini terbuka dia melaksanakan patroli di tempat-tempat rawan, mencegah terjadinya tindak pidana. Sebagai contoh mungkin balap liar atau perkelahian sarung. Kemudian kita akan melaksanakan juga antisipasi ke penyakit masyarakat, yang diantaranya adalah petasan, ya, karena juga menjadi atensi daripada pimpinan Polri karena sudah berdampak adanya yang meninggal dunia. Kemudian juga kebakaran. Kemudian yang berikutnya adalah obat-obatan terlarang, minuman keras, kemudian juga premanisme. Kemudian kita melaksanakan sebelum operasi ini adalah operasi KRYD, kegiatan rutin yang ditingkatkan dengan target sasaran biasanya menjelang ini adalah penimbunan bahan pokok. Kemudian target yang berikutnya adalah makanan kadaluarsa, kemudian uang palsu yang beredar, kemudian juga petasan ya, untuk tempat-tempat yang ditinggalkan pemudik. Ini kegiatan KRYD kita laksanakan selama 10 hari dari mulai tanggal 10 sampai tanggal 16. Baik, kita akan lanjut ke Satgas yang ketiga, yaitu Satgas Kamsel Tipsar, yaitu dari satuan lalu lintas yang akan mengamankan beberapa titik rawan macet, ya, diantaranya yaitu di tempat wisata, kemudian juga pasar, kemudian juga ada tempat-tempat yang jalannya itu adanya simpangan-simpangan. Nah, kemudian juga Satgas yang Satgas 4 Satgas Gakum, yaitu dari Reskrim. Reskrim ini apabila diketemukan adanya tindak kriminalitas, maka jadi diterjunkan adalah Satgas 4, Satgas Reskrim Gakum. Ya, banyak yang sudah kita ungkap. Kemudian Satgas yang kelima adalah Humas. Kemudian Satgas yang 6 adalah Satgas Bantuan. Satgas Bantuan ini adalah untuk apabila dalam pelaksanaan kegiatan operasi ketupat ini terjadi musibah yang tidak kita harapkan, sebagai contoh adalah banjir atau juga pohon tumbang, puting beliung, maka ini akan diperlukan. Kemudian untuk selanjutnya dalam pelaksanaan kegiatan operasi KRYD ini juga kami diberikan suatu petunjuk dan arahan. Kemudian nanti akhir daripada pelaksanaan KRYD ini tanggal 17, yaitu kita akan melaksanakan apel gelar pasukan untuk di tingkat Pandeglang dilaksanakan di Polres, kemudian untuk di tingkat provinsi dilaksanakan di Polda, yaitu mengecek seluruh squad personil yang hadir dalam pelaksanaan kegiatan. Semuanya nanti akan hadir di lapangan. Kemudian kendaraan yang akan digunakan, kemudian peralatan-peralatan. Nah,
Kemudian juga kita mengundang stakeholder dari TNI, kalau kami dari Pandeglang mengundang dari Kodim 0601, kemudian juga dari Dishub, PUPR, DLAJ, Dinkes, Pramuka, dan lain sebagainya. Nah, kami undang mereka, kita ajak bersama-sama untuk bekerja. Kemudian untuk Polres Pandeglang ini kita memiliki ada satu posko yang terletak di Polres. Itu kita akan menerima laporan, kemudian akan laporan, merekap semua kejadian-kejadian dan dilaporkan ke tingkat Polda. Nah, kemudian kita ada posyan, pos pelayanan untuk pemudik, kemudian juga pelayanan juga kepada masyarakat yang terletak di alun-alun. Di sana ada juga yang membawahi beberapa lokasi-lokasi yang menjadi kerawanan, yang diantaranya rawan macet, kemudian tempat wisata, yang ada tempat wisata Cikole, Cipanas yang menjadi wilayahnya, itu dipimpin oleh Kapolsek Kota, AKP Osman. Kemudian di bawahnya posyan ada pospam. Kita memiliki 4 pospam, yaitu pertama di Cigadung, yang di bawah Kapolsek Tandasari, kemudian di Mengger, di sana ada Kapolsek Banjar yang mimpin, kemudian di Terminal Tarogong itu Pak Gelarang Kapolseknya, kemudian di Carita, yang di Perhutani nanti yang mimpin adalah Kapolsek Carita, Ibu Darsiti. Nah, di sana ada beberapa tugas mereka masing-masing, khususnya kalau di tempat wisata itu mereka diberikan suatu tugas dan tanggung jawab untuk mengecek kembali lagi kesiapan tempat-tempat wisata, wahana-wahana, kemudian lifeguard. Ya, jangan sampai ketika adanya pengunjung, kemudian terjadi musibah, mereka tidak siap. Nah, kita ngecek lifeguardnya, kesiapan manusianya, kemudian juga sarananya, himbauan-himbauannya, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kemudian juga di pasar-pasar yang menjadi sumber kemacetan, kita juga berkoordinasi dengan Satpol PP, juga dengan pengamanan pasar dan perparkiran. Jangan sampai penyebab daripada kemacetan ini kemudian berdampak apabila tidak ada koordinasi. Jadi parkir harus tertib, kemudian juga pedagang kaki lima tidak makan ke jalan supaya ditertibkan kembali lagi. Tugasnya adalah memberikan himbauan, kemudian memberikan peringatan kepada mereka, berkoordinasi. Kemudian juga tempat-tempat lain yang menjadi kerawanan seperti pemukiman yang ditinggal oleh warganya untuk mudik, ya kami akan melaksanakan kegiatan patroli. Jadi kami akan melaksanakan patroli baik itu siang maupun malam, khususnya di tempat-tempat yang ditinggal oleh warganya yang mudik. Nah, demikian untuk kesiapan dari kita. Mudah-mudahan saja dalam kegiatan operasi ketupat ini bisa berjalan dengan aman, tertib sesuai dengan yang diharapkan. Nah, selama bulan Ramadan 2023 ini, biasanya, nah pada saat bulan Ramadan itu ada fenomena kehilangan kendaraan biasanya. Nah, di bulan Ramadan 2023 ini kehilangan kendaraan tersebut meningkat atau menurun, apakah sudah ada laporan atau belum? Oke, baik. Jadi cara ini yang kami dapati adalah kita terkait masalah pekat, penyakit masyarakat. Penyakit masyarakat yang menjadi target yang sudah kita laksanakan adalah sebagai contoh, kemarin dalam hari ulang tahun Kabupaten Pandeglang yang ke-149, kita memusnahkan hasil operasi pekat penyakit masyarakat, di antara minuman keras 4.068. Nah, kemudian sekarang ada 2 yang kita dapatkan terkait masalah hasil operasi KRYD, yaitu minuman keras di wilayah selatan, Sukaresmi, kemudian di Pagelaran, kemudian di Labuan. Ya, begitu juga ada kurang lebih 60 dos petasan dan kembang api yang menjadi target operasi KRYD. Ya. Kemudian untuk data-data terkait masalah kehilangan, kami tetap berupaya
memang ada, tetapi belum kami cek kembali lagi untuk jumlahnya. Mudah-mudahan saja dalam kegiatan operasi ketupat ini bisa berjalan dengan aman, tertib sesuai dengan yang diharapkan.